Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget hari ini karena kita bakal ngupas tuntas satu topik yang luar biasa menarik, yaitu ekonomi syariah. Banyak yang ngira nih, ini mah cuma soal bank tanpa bunga, padahal sama sekali nggak cuma itu. Ini tuh sistem alternatif yang super komprehensif, sangat etis, dan ngasih solusi nyata buat tantangan ekonomi modern kita. Oke, kita langsung mulai aja pembahasannya, dan lihat gimana sih konsep-konsep klasik ini bisa banget diterapin di dunia kita sekarang. Nah, coba deh kamu pikir-pikir lagi. Pernah nggak sih ngerasa heran kenapa harga kebutuhan pokok yang paling dasar, kayak air bersih atau beras tuh kayaknya meroket terus dari tahun ke tahun? Apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar ekonomi kita? Usut punya usut, ini ngebawa kita ke satu masalah universal yang dihadapi sama semua sistem ekonomi di seluruh dunia, yaitu kelangkaan. Kalau pakai kacamata tradisional, kelangkaan itu seringnya cuma dianggap sebagai kurangnya sumber daya aja. Tapi gini, poin krusial dari materi yang kita bedah ini ngelihat kelangkaan dari sudut pandang yang jauh lebih dalam. Kelangkaan itu bukan sekedar barangnya yang dikit, tapi masalah ini dibikin makin parah sama perilaku kita sendiri sebagai manusia. Spesifiknya, keserakaan atau hawa nafsu. Sering banget kan kita ada di posisi milih kepuasan jangka pendek yang padahal ujung-ujungnya bawa dampak buruk daripada mikirin konsekuensi jangka panjangnya. Biar lebih gampang mahamin solusinya, ini dia, peta konsep kita hari ini. Kita bakal ngebahas mulai dari akar masalah kelangkaan, terus sistem ekonomi ketiga yaitu syariah, masuk ke konsep kepemilikan, etika konsumsi dan produksi, keseimbangan pasar, sampai ke karakteristik pasar Madinah. Sip, mari kita mulai. Bagian pertama kita masuk ke masalah pokok kelangkaan ekonomi, alias mencari tahu apa sebenarnya akar permasalahannya. Jadi, Islam tuh sadar banget kalau kelangkaan itu emang beneran ada. Distribusi sumber daya alam di bumi ini secara natural emang nggak merata kan? Tapi, masalah terbesarnya justru ada di kecenderungan manusia yang terus-terusan ngikutin hawa nafsu. Coba deh bayangin, perilaku konsumtif, pemborosan, sampai numpuk harta cuma demi hasrat duniawi, itu semua ibaratnya jadi pedal gas yang nekan habis-habisan sumber daya kita. Jadinya, sumber daya terkuras jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Lanjut ke bagian 2, sistem ekonomi ketiga, syariah sebagai paradigma baru. Fakta menarik nih, jauh di abad ke-14, ada seorang sarjana brilian bernama Ibnu Khaldun yang udah ngerumusin teori-teori ekonomi yang sangat logis dan realistis. Coba bayangin, itu berabad-abad sebelum nama-nama kayak Adam Smith atau David Ricardo muncul bahwa teori ekonomi klasik di Eropa loh. Ini jadi bukti nyata betapa kuat dan dalamnya akar ilmu ekonomi di sejarah peradaban Islam. Dan sistem warisan ini tuh dibangun di atas 6 prinsip utama. Ini langsung mecahin mitos yang bilang kalau ekonomi Islam itu cuma sekedar, pokoknya jangan pakai bunga bang. Nggak gitu ya. Di dalamnya itu ada aturan buat ngendaliin harta, biar nggak numpuk di satu orang aja. Terus ada distribusi yang inklusif lewat zakat, bisnis yang harus adil dengan sistem bagi risiko, dan yang paling penting, semuanya harus benar-benar terikat sama sektor real. Jadi nggak cuma mainin angka uang di atas kertas doang. Oke, masuk ke bagian 3. Konsep kepemilikan dalam Islam. Siapa sih pemilik sebenarnya? Nah, pergeseran paradigma yang paling utama tuh ada di sini nih. Harta dan kekayaan yang kita punya itu sebenarnya bukan milik kita mutlak loh. Kepemilikan absolut itu cuma punya Tuhan. Kita sebagai manusia ini ibaratnya cuma pengelola aja atau khalifah. Konsep ini benar-benar mengubah cara kita ngelihat harta. Harta tuh jadi anugerah tapi sekaligus ujian. Pertanyaannya, mampukah kita ngelola harta itu sesuai sama aturan sang pemilik aslinya? Kalau kita jejerin nih sistem yang ada, ekonomi pasar itu ngasih kebebasan absolut buat individu, ya kan? Sementara ekonomi komando narik semuanya ke bawah kendali mutlak negara. Nah, Islam itu ambil posisi seimbang di tengah. Sistem ini tetap ngakuin kebebasan individu buat punya harta, tapi langsung dikasih batasan moral. Ingat, statusnya kan pengelola amanah Tuhan. Struktur amanah tadi tuh ngebagi kepemilikan jadi 3 jenis. Ada milik individu, milik negara, dan yang wajib banget kamu catat, milik publik. Ajaran Islam itu secara tegas ngelarang yang namanya monopoli perorangan buat sumber daya yang emang ngidupin orang banyak. Contohnya apa? Mata air, padang rumput, sampai sumber energi. Itu semua harga mati. Harus dijaga sebagai sumber daya yang dinikmati bareng-bareng. Nggak boleh ada satu orang yang serakah monopoli itu semua. Sekarang kita masuk ke bagian 4. Etika konsumsi dan produksi. Praktik moral sehari-hari. Di titik ini, kita bakal kenalan sama konsep super penting namanya maslahah. Maslahah ini ibarat kompas penunjuk arah. Kalau di ekonomi konvensional kan tujuannya cuma ngejar satu hal ya, utilitas atau kepuasan maksimal.
Tapi di ekonomi syariah, utilitas aja tuh nggak cukup kalau nggak ada berkah. Jadi target utamanya adalah dapetin titik manis perpaduan antara kepuasan material dan keberkahan spiritual. Poin krusialnya gampang banget dipahamin lewat cerita ini. Bayangin ada Singgih sama Giri. Dua-duanya sama-sama lagi lapar dan akhirnya milih makan sate. Secara fisik, utilitas kenyangnya sih sama aja ya. Tapi si Singgih ini peduli banget nyari tahu kehalalan sate itu. Hasilnya, Singgih dapatin maslahah karena ada elemen berkah di dalam perutnya. Kamu lihat kan, keputusan seorang konsumen itu bisa berubah 180 derajat kalau yang dicari itu maslahah, bukan sekedar asal murah atau asal kenyang. Dan tahu nggak, logika yang sama juga berlaku buat para pengusaha loh. Pengusaha muslim yang ngejar maslahah mungkin rela-rela aja tuh nanggung biaya produksi yang dikit lebih mahal demi mastiin bahan bakunya 100% halal dan berkualitas. Kenapa bisa gitu? Ya karena laba bersih buat mereka itu bentuknya bukan cuma angka saldo di rekening, tapi juga tabungan pahala dan ridho dari Tuhan. Kita geser ke bagian 5 sekarang, keseimbangan pasar dan maslahat, mencapai titik equilibrium. Kalau di buku pelajaran ekonomi standar, hukum penawaran dan permintaan itu kan pergerakannya murni disetir sama harga ya nggak? Harga turun, yang beli langsung naik. Tapi di perekonomian Islam, hukum ini digeser nih sama maslahah. Kalau ada satu barang harganya murah banget, tapi ternyata proses bikinnya nggak etis atau bahkan haram, permintaannya bakal tetap nyungsep. Kenapa? Karena masyarakatnya udah naruh standar etika jauh di atas sekedar harga murah. Jadi, ketika sebuah ekosistem pasar benar-benar ngejar maslahah dan nggak cuma buta ngejar profit finansial, dampaknya luar biasa. Kita bakal dapat ekonomi yang jauh lebih tangguh dan inklusif buat semua kalangan. Produsen nggak bakal tega neken biaya produksi dengan ngerusak lingkungan atau ngeksploitasi pekerja. Soalnya mereka sadar betul, tindakan kayak gitu langsung ngilangin aspek berkah dari bisnis mereka. Terakhir, bagian 6. Karakteristik pasar Madinah, bukti keberhasilan model historis. Biar kebayang praktiknya, kita lihat sejarahnya langsung deh. Waktu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau nemuin pasar yang udah dikuasai sama kelompok tertentu. Praktiknya parah, monopoli, timbangan diakalin, sampai riba. Tapi beliau nggak langsung main tutup pasarnya gitu aja, enggak. Beliau malah ngebangun pasar baru yang terstruktur, fair, dan dijaga ketat sama nilai moral. Bahkan ada badan pengawas khususnya loh, namanya Al-Hisbah. Aturan di pasar baru ini tuh bener-bener brilian dan maju banget buat zamannya. Siapa aja boleh masuk jualan, nggak pakai urusan monopoli lapak, apalagi pajak preman. Terus, praktek ihtikar, yaitu nimbun barang pas stok lagi seret biar harganya meroket, itu dilarang keras. Pasar dibebasin buat nentuin harga secara natural selama nggak ada kecurangan. Pemerintah baru bakal ikut campur kalau pasarnya udah kelihatan mulai nggak adil dan ngerugiin masyarakat. Hal ini bawa kita ke satu kesimpulan filosofis yang kuat banget, yakni pertumbuhan ekonomi tidak harus tinggi atau cepat, namun stabil dan berkesinambungan. Ekonomi syariah itu ngajarin kita kalau pertumbuhan itu nggak melulu soal grafik yang melesat cepet banget karena keserakahan. Pertumbuhan yang sejati itu harus seimbang, ramah sama lingkungan, dan pastinya bisa terus berjalan buat anak cucu kita nanti. Sebagai penutup sesi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungin. Coba deh bayangin sebentar aja, bakal kayak apa bentuk ekonomi di sekitar rumah kamu, entah itu di pasar, di warung tetangga, atau di tempat kerja, kalau semua orang mulai berbisnis pakai prinsip ngejar berkah dan nggak cuma uang semata? Pasti jadi sistem yang jauh lebih beradab dan bermoral kan? Terima kasih udah ngikutin pembahasan kali ini, sampai jumpa di sesi bedah materi seru lainnya.